Perkenalkan, nama lengkap saya Elsa Dinia Sengo, NRP 22232804, kelas A, semester 2, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memenuhi tugas video pembelajaran anatomi yang diberikan oleh Bapak Henry Didiharto Escape Nurse MPD. Di sini saya akan menjelaskan sistem digestif. Apa sih yang dimaksud dengan sistem digestif? Di sini memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Yang kedua, sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang melalui dari mulut sampai anus. Di sini juga memiliki fungsi sistem pencernaan, yaitu yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Dan yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya, sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar atau besar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, anatomi sistem pencernaan, yaitu ada saluran pencernaan. Memiliki beberapa bagian, yaitu rongga mulut atau kavitas oris, faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, lambung atau gaster ventriculus, usus halus atau intestinum minor, usus besar atau intestinum mayor, rektum, anus. Selanjutnya, organ tambahan atau aksesorius, yaitu ada gigi, lidah, kandung empedu, hati, pankreas, kelenjar-kelenjar atau ludah, getah lambung, hati, pankreas, dan getah usus. Selanjutnya, ada 5 proses aktivitas penting dalam saluran pencernaan. Yang pertama, ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Ingesti memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, bolus, atau makanan yang masuk dalam mulut, kimus, yaitu makanan yang sudah mengalami proses di lambung atau makanan yang telah bercampur dengan HCl lambung dan berbentuk bubur. Yang ketiga, mikel, yaitu makanan yang telah bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intestin. Yang kedua, sekresi, yaitu pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingesti, yaitu oleh enzim pencernaan. Yang ketiga, digesti, yaitu penghancuran makanan secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestin. Yang keempat, absorpsi, yaitu penyerapan makanan oleh villi-villi intestinal dan masuk ke dalam sirkulasi. Dan yang kelima, defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh. Selanjutnya, saluran pencernaan bawah, yaitu yang pertama, usus atau intestine. Yang pertama, usus halus atau small intestine yang terbagi atas duodenum, jejunum, ileum. Kedua, usus besar atau large intestine yang terbagi atas caecum, kolon atau ascending, transverse, descending, dan sigmoid, rectum. Yang kedua ada anus atau usus halus. Selanjutnya, usus halus atau intestinum minor merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Di dalam tiap villi terdapat pembuluh darah kapiler dan lakteal atau saluran limfe yang berfungsi untuk transport makanan yang terabsorpsi, diantaranya absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak.
Usus halus menghubungkan lambung dengan cecum atau caucum, kolon. Selanjutnya ada fungsi usus halus. Yang pertama, menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, menetralkan makanan. Dan yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, panjangnya 25 cm. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, panjangnya 7 meter. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan, panjangnya 1 mili. Selanjutnya ada usus besar atau intestinum major. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya 1,5 mm atau sampai 5-8 kaki diameter atau 6 cm. Kolon terbagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Kolon ini terdiri dari kolon menanjak atau ascendens, kolon melintang atau transversum, kolon menurun atau descendens, dan kolon sigmoid. Di sini ada juga fungsi usus besar atau kolon. Yang pertama, menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Bakteri ini berfungsi mensintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat, menyerap zat empedu. Sisa-sisa empedu yang masih terdapat pada makanan yang telah dicerna akan diserap kembali oleh usus besar. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. Dan yang keenam, membuang tinja keluar dari tubuh. Selanjutnya, anatomi sigmoid, rektum, dan anus. Anatomi anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limba keluar dari tubuh. Panjang lubang anus kira-kira 2-4,5 cm dan dikelilingi oleh otot anular yang disebut sphincter anal dalam dan sphincter anal eksternal. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Saluran ini juga dilapisi oleh selaput lendir. Bagian atas saluran ini memiliki sel-sel yang menghasilkan sekresi untuk mempromosikan kotoran keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya, anatomi rektum. Di sini memiliki fungsi rektum. Yang pertama, tempat penampung feses. Yang kedua, mendorong feses untuk keluar. Dan yang ketiga, adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Selanjutnya, rektum adalah bagian terakhir dari kolon, menghubungkan kolon sigmoid atau di atas dan anus atau di bawah. Rektum menyimpan feses sampai dikeluarkan dari tubuh. Secara anatomi, rektum terbentang dari vertebra sacrum ketiga sampai garis anorektal. Secara fungsional dan endoskopik, rektum dibagi menjadi ampula dan sphincter. Bagian sphincter disebut juga anus hemorrhoidalis, dikelilingi oleh musculus levator ani dan fascia coli dari fascia supraani. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.